Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Ya, sebentar lagi masuk Ramadan. Salah satu nama bulan suci Ramadan itu bulan penghapus dosa. Ya, bulan Ramadan kan banyak namanya. Bulan penuh berkah. Bulan diampuni dosa-dosa. Bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Bulan yang ada lebih mulia dari satu bulan itu lebih mulia dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar dan lain-lain. Tidak usah dibahas yang banyak-banyak. Ini satu dulu. Bulan penuh pengampunan. Bertanyalah mahasiswa saya, Ustadz, apa kalau masuk Ramadan otomatis kita semua orang Islam diampuni? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saudara-saudara sekalian, apalagi kadang kalian membuat kita sombong. Apa? Gagah, tampan, cakep. Jangan sombong karena gagah dan tampan. Kenapa? Itu ada batasnya. 17 tahun sweet 17, bapak ibu masih cantik. 17 tahun ibu senyum, semua orang yang membeli ikan di pasar tersenyum sama ibu. 17 tahun, tapi balik itu 17. Balik itu 17. 71. Ibu senyum, cucu lari dikira mau digigit. Apa ya? Apalagi yang membuat kita sombong kadangkala apa? Harta, kaya, banyak duitnya. Jangan sombong. Allah ambil kekayaan kita, bangkrut, habis. Oke lah, tidak usah bangkrut. Masih tetap banyak duitnya. Tapi Allah cabut karena dia sombong. Akhirnya apa? Allah kasih titipan penyakit di dalam dirinya. Akhirnya apa? Banyak duitnya, tidak ada bisa dia makan. Berapa banyak orang miliaran tabungannya, tapi berhadapan meja makan, apa dia pikir? Penyakit. Asam urat, kolesterol, lemak, ginjal. Dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang berlemak, dilarang makan picing, dilarang makan lembu. Apa jadi sana makan? Ubi rebus. Uang 5 miliar ubi rebus. Coba, jangan sombong Pak. Halo, halo Ibu. Bu, dalam hadits qudsi Allah jelaskan ada 3 teman setan di dunia. 3 teman setan. Salah satu dari 3 teman setan itu kata dalam hadits qudsi, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya sombong temannya setan. Pejabat sombong temannya setan. Gagah cantik sombong temannya setan. Pangkat tinggi sombong temannya setan. Itu gagah, kaya, pangkat terkenal, juga jabatan, sombong temannya setan. Tapi orang masih bilang, iya wajar. Kenapa? Dia gagah. Ya wajar, dia tinggi pangkatnya. Ya wajar karena dia kaya. Ya wajar karena dia populer. Ya wajar karena tinggi jabatannya. Meskipun itu teman setan, tapi orang bilang, iya wajar. Tapi sudah jelek, miskin, tidak terkenal, pengangguran, bau keteknya, sombong, bukan lagi temannya setan, kau sudah di setan silakan. Jelas, jelas. Kalau kita punya jabatan, kita punya pangkat tinggi, kita punya kegagahan dan popularitas, sombong, maka lambat laun orang akan meninggalkan kita. Dan ketika orang lain meninggalkan kita, maka pada saat itu putuslah persaudaraan, maka kita bisa bangkrut di akhirat kelak. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya rambung kembali ini persaudaraan? Kita tidak musuh-musuh. Nah, Ibu Bapak, sebelum saya jelaskan itu, tahu enggak dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah? Bukan zina, bukan judi, bukan mabuk, bukan syirik, tapi apa? Sombong. Kapan? Ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, Allah berfirman, wahai seluruh makhlukku, inilah makhlukku paling mulia, namanya manusia, namanya Adam, silakan kau hormati dia, manusia ini sebagai makhluk paling mulia. Malaikat sujud, tunduk kepalanya. Bukan sujud seperti ketika kita sholat ya, tunduk kepalanya. Tumbuhan, binatang, hormat. Satu makhluk yang tidak mau. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Kata iblis, saya tidak mau ya Allah. Kenapa kau tidak mau? Ini Adam.
Baru kemarin diciptakan. Saya sudah lama. Saya senior. Masa hormat senior sama junior? Gengsi dong. Saya perwira, dia prajurit. Masa sih hormat? Prajurit dong hormat sama saya. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah berfirman, wah, congkak juga rupanya kau Adam ya? Iblis, keluar kau dari sorga. Kau sombong rupanya, keluar kau dari sorgaku. Iblis bilang, tunggu dulu Tuhan. Saya mau keluar dengan catatan ada 2 proposalku. 1, berikan saya umur yang panjang. Allah berfirman, kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Maka itu iblis dan para tentaranya Pak, beranak pinak sampai hari kiamat baru mati Pak. Andai saja kita sama kita punya dunia, baku tabrak-tabrak kita di sini. Untung kita tidak sama dunia. Dia alam gaib, kita alam nyata. Yang kedua kata iblis, berikan saya skill, keterampilan, kemampuan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara dia saya keluar dari surga, saya mau balas dendam. Allah berfirman, silakan, kau lakukan apa saja. Yang penting satu tidak boleh kau lakukan sama mereka, jangan cabut nyawanya. Nah, silakan. Tapi Allah katakan, kau keluar dari surga. Iblis saja Pak, iblis sudah dalam surga karena sombong diusir keluar dari surga. Apalagi kita yang nelayan. Mau sombong agamu to mau cingkam bo. Sudah jelas, jelas. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, hilangkan rasa sombong ini. Karena kesombongan bisa memecahkan persaudaraan. Apalagi yang memecahkan persaudaraan? Setelah pilkada, kesombongan, apalagi? Serakah. Apa itu serakah? Ngambil barangnya orang. Ada kan itu banyak berkeliaran di Indonesia. Bapaknya bupati, istrinya kepala dinas, anaknya anggota DPR, saudaranya di provinsi, kepala bagian, diam semua. Oke, sistem demokrasi tidak melarangnya. Tapi orang akan menilai kita, wah dia semua mau ambil ini. Akhirnya apa? Lambat laun orang tinggalkan kita, maka pada saat itu pecah persaudaraan. Apa sebabnya orang serakah Pak? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat ada manusia, tangannya manusia, badannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia, tapi anehnya kepalanya monyet. Nabi bertanya, kasihannya itu. Siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itulah umatmu yang punya sifat seperti monyet ketika hidup di dunia. Tahu sifatnya monyet? Tahu? Coba waktu saya kecil dulu saya pelihara monyet. Kasih pisang, dia makan. Penuh ini, kasih lagi dia simpan di temboloknya. Kasih lagi pisang, sudah penuh ini, dia tolak. Tidak, dia pegang tangan kanannya. Kasih lagi, pegang tangan kiri. Kasih lagi, pegang kaki kanannya. Kasih lagi, kaki kirinya lagi. Sudah penuh mulut, penuh tangan kiri kanan, penuh kaki kiri kanan. Kasih tamannya, dia rebut. Monyet. Jadi kalau ada orang di Bangka begitu, apa ibu? Siapa tahu ada di rumah ibu. Pejabat yang monyet, serakah. Apa sebab orang serakah? Karena dia merasa bahwa kekayaan itu hanya duit. Kekayaan itu hanya kebun sawit. Kekayaan itu hanya timah. Kekayaan itu hanya kapal. Padahal kekayaan kita paling mahal dan tidak bisa diuangkan, kata Allah. Fi ahsani taqwim. Nih badanmu yang sangat bagus saya kasih kamu. Kecil itu uang 1 miliar. Kecil itu kau punya ruko 4 kalau saya cabut kesehatanmu. Contoh. Mau saya kasih contoh. Bu, mau saya kasih handphone. iPhone X. Itu harganya sekitar 24 juta. Pulsanya 3 juta. Mau ibu? Berarti kurang lebih 27 juta. Mau ibu? Mau, betul? Betul? Tapi begitu saya kasih itu handphone, ibu langsung tuli. Mana yang mau? Mana yang mau? Mana? Apa? Mau dia apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Halo?
masalah sih. Bukan masalah HP telingamu galacca. Coba. Artinya apa? Alat telekomunikasi yang mahal bukan handphone. Alat telekomunikasi yang mahal bukan seluler. Tapi apa? Telinga. Tidak ada gunanya seluler. Tidak ada gunanya jaringan kalau tidak ada telinga. Alhamdulillah. Allah kasih kita telinga gratis. Tidak perlu dibayar. Hebatnya lagi telinga. Dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Coba. Dan hebatnya lagi nih telinga kita ditempatkan pada posisi yang sangat ideal. Kiri kanan. Bagaimana seandainya satu di ketek, satu di pantat. Begitu kita menelpon, halo ya. Halo ya. Kacau Pak. Nikmat Allah. Masya Allah. Saya di Unhas mengajar mata kuliah public speaking. Teknik berpidato. Ujian akhirnya praktikum pidato. Suatu ketika saya pidato, tiba-tiba ada cewek kasih kaget saya Pak. Saya tanya lah dia, kaget saya, kenapa itu gigimu? Tidak gaul Pak Ustaz. Apa itu? Dia bilang, ini behel. Oh, mahal itu dek. Ini 17 juta Ustaz. Saya bilang, dek, satu kali umroh. Satu kali umroh disimpan di giginya saja Pak. Masya Allah. Langsung saya panggil, sigo dulu. Kau kira itu behelmu mahal? Yang mahal bukan behel, tapi apa? Gigi. Biar mau kau pasang behel 70 juta, tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Coba. Coba. Bukan behel yang mahal, gigi. Allah kasih gratis. Bapak tahu tidak pasang gigi? Ada kawan saya baru pasang kawat gigi. Gigi palsu. Gigi palsu bukan dicabut-cabut ya, yang ditanam. Dibor itu kita punya gusi ditanam. Berapa? 22 juta. Itu tahun lalu. Tidak tahu berapa karena naik dolar. 22 juta satu gigi kali 32. Bayar itu. Bayar mah kok. Kalau nelayan hanya buru, tidak bisa kau beli gigi. Coba. Gratis Allah kasih 32. Jatuh masih bisa ganti. 2 kali 32. Hebatnya lagi nih gigi tak, subhanallah. Allah kasih pembatasnya. Panjang dan tumbuhnya dibatasi. Bapak-bapak polisi pernah bayangkan bagaimana seandainya ini gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong semua mi mulut Pak. Tidak bisa diterima di polisi kalau keluar gigi itu. Subhanallah. Iya. Iya Pak. Ini ada kameranya staf saya. Ini kamera begini Pak, tidak kurang 20 juta. Kalau mau yang ambil gambar yang agak jauh, dia harus punya tele yang agak panjang. Supaya apa? Gambar bisa diambil meskipun jauh. Itu minimal paling rendah harganya 8 juta. 25 tambah 8 juta, berapa juta nih? Berapa? 32. Biar ibu punya uang 32 juta beli kamera, tidak ada ilmunya, tidak bisa kita pakai. Foto kau Ustaz, setengah badan nah. Oke, ready, 1, 2, 3. Cek. Jadi deh setengah badan betul, tapi apa? Pusat ke bawah. Mahal, harus punya ilmu, harus punya waktu. Di setel itu, kalau dia jauh di zoom in, kalau dia dekat kita zoom out. Perlu puluhan juta, perlu ilmu, perlu waktu. Alhamdulillah, bukan ini yang mahal. Apa? Mata. Biar ada kamera kalau tidak ada matamu. Kamu apa? Kan ketawa, saya serius ini. Rugi di tadi polisi yang pulang tidak dengar ceramah malam ini. Rugi Pak. Coba, hebatnya lagi kita punya mata. Tidak perlu diatur fokus-fokusnya. Gelap terang, tidak perlu diatur. Begitu buka, langsung fokus. Tidak perlu buka. Capek itu nih. Wah, baru ditembak polisi kalau dia baru. Oh, ini gaya Roni. Hebatnya lagi di mata Pak, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan, seandainya tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga, tukaran kita punya istri tiap malam. Kenapa malam minggu ini lain-lain rasanya? Ternyata tetangga punya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan serakah.
Kekayaan kita bukan uang, kekayaan kita adalah fi ahsani taqwim. Ini dah badan kita yang sangat sehat, sehingga dalam surah Ar-Rahman, dalam surah kasih sayang, Allah selalu mengulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Mana lagi nikmatku yang engkau dustakan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bingung ke saya lihat itu koruptor Indonesia, biasa korupsi 30 miliar. Ngapain ituannya nih? Nah, kita saja biasa lihat uang 3 juta, bilang, hidup makin 4 bulan ini. Ya, 30 miliar sendiri dia curi uang negara. Ini yang susah tobatnya nanti, Pak. Kenapa? Selama dia tidak kembalikan itu uang negara, selama itu tidak diterima tobatnya. Biar dia hitam jidatnya bertobat, tiap tahun pergi tanah suci, tapi uang tidak dikembalikan, kau tidak bakal lolos masuk surga. Makanya kalau ada yang pernah ambil barang negara di sini, Pak, kasih kembali besok, bos. Saya ketawa, saya serius ini, Pak. Dan kalau bapak meninggal tidak kasih kembali, di padang mahsyar kelak, ketika menunggu giliran untuk diadili, dipikul itu semua barang curian, Pak. Kursi kantor, mesin ketik, antena, televisi, meja, wah dipikul semua, Pak. Lewat kepala dusun, dia bilang, wah pantas silang, ternyata bapak yang ambil. Ayo. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mau menyambungkan persaudaraan, rajin-rajinlah bersedekah. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong bapak ibu tunjukkan ke saya, dan saya akan bayar, Bu. Tolong tunjukkan saya, ada ndak orang di Bangka bangkrut gara-gara membangun masjid? Ada ndak orang bangkrut gara-gara dia suka membantu sesama manusia, dermawan? Tidak ada. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedermawan. Yang banyak bangkrut gara-gara selingkuh. Bangkrut gara-gara narkoba. Bangkrut gara-gara Kenapa betul kalau selingkuh? Banyak korban di sini. Bu, selingkuh suami tak? Bu, kasihannya ibu. Tapi jangan salahkan suami, Bu. Bagaimana suami tidak selingkuh kalau ibu-ibu tidak beres jadi istri? Malas, kuat makan, di rumah penampilan seadanya. Kita nonton tipu, yang kita nonton adalah Claudia Sintabella, Agnes Monica. Begitu kita balik lihat istri, la ilaha illallah. Duduk di atas kakinya, badakna bedak pica, kelihatan bulu keteknya, menguap. Kita tersiksa. Seharian dari pagi hingga pagi kita di laut dengan harapan pulang di rumah disambut oleh bidadari yang ada di rumah. Ini bukan bidadari, tuyul. Pulang dastir tinggi sebelah, kelihatan tali BH, bau keringat. Dia bilang suaminya, kasih baik-baik itu tali BH-mu. Dia lihat semua tetangga. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung. Aduh, kasihan kita jadi nelayan, Pak. Tema yang kedua. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Ya? Sebentar lagi masuk Ramadan. Salah satu nama bulan suci Ramadan itu bulan penghapus dosa. Ya? Bulan Ramadan kan banyak namanya. Bulan penuh berkah. Bulan diampuni dosa-dosa. Bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Bulan yang ada lebih mulia dari satu malam itu lebih mulia dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar dan lain-lain. Tidak usah dibahas yang banyak-banyak. Ini satu dulu. Bulan penuh pengampunan. Bertanyalah mahasiswa saya, Ustadz, apa kalau masuk Ramadan otomatis kita semua orang Islam diampuni? Tidak. Untuk diampuni harus melakukan upaya. Ramadan tetap tidak puasa. Ramadan tetap tidak sholat. Ramadan tetap judi. Ramadan tetap nipu. Ramadan tetap korupsi. Ramadan tetap zina. Masa Allah ampuni? Enggak lah. Gimana upaya yang harus dilakukan supaya diampuni Allah? Ya bertobat. Gimana cara bertobatnya? Satu, tobat bilizan. Tobat dengan cara mulut, perbanyak tobat. Gimana caranya, Ustaz? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu tobat itu. Dengan lagu-lagu. Boleh kalau Bapak merasa lebih khusyuk bertobatnya dengan iringan lagu seperti itu, nada-nada dilanggamkan, silahkan.
Tapi kalau tidak bisa berhusuk tobatnya, kalau langgamkan, sudah bilang saja Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu aja diulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha, tiada Tuhan illa kecuali anta, engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, ini sesungguhnya saya kuntu minadz zalimin, menzalimi diri saya sendiri. Karena bapak kalau berdosa, bikin dosa, maksiat, zina, nipu, judi, koruptor, nyogok, bukan Allah yang rugi, siapa yang lakukan? Maka kita jelaskan, ini kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya menzalimi diri saya sendiri. Itu dengan cara lisan. Terlalu panjang Ustaz, otak saya ini terbatas memorinya Ustaz, sudah full. Kadang-kala anak saja saya lupa mana urutan pertama, mana urutan kedua. Susah saya menghafal Ustaz. Maka yang pendek saja, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Masih panjang Ustaz, yang pendek lagi, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ambil tasbih, kita putar-putar, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Paling pendek Astaghfirullah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Nah, paling bagus bertobat ibu kalau Ramadan dari 24 jam menjelang buka. Kenapa? Doa paling mustajab bagi orang yang berpuasa adalah jelang buka puasa. Makanya dulu zamannya Pak Harto, saya senang televisi dan radio. Kenapa? Jelang buka kita istighfar. TV itu istighfar, terutama TVRI. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dulu. Sekarang TV hilang semua. Begitu mau buka puasa, apa? Iklan semua. Saya ini, direktur ini mengucapkan buka puasa selama awal. Wah, apa urusan dengan kami yang puasa? Nah, ibu-ibu jalan buka istighfar. Di situ doa paling mustajab. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Kira-kira 5 menit sebelum buka, ucapkanlah itu Pak. 30 hari kita lakukan, masa Allah tidak kabulkan doa kita? Padahal Allah sudah bilang, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Janji calon bupati, jangan percaya Pak. Calon pejabat janji. Pilih saya, ini kartu namaku, 24 jam, telepon saya aktif, sama-sama kita orang Bugis, pilih saya. Begitu dipilih, diganti nomor HP-nya. Masih mau percaya orang begitu? Coba, dengan catatan kalau jalan buka istighfar, jangan di depan makanan. Kenapa? Ibu istighfar mulutnya tapi dalam hatinya yang mana dulu saya makan. Nashhadu Allah ilaha illallah, es buah. Wa nastaghfirullah, pala butung. Nas'aluka ridhaka wal jannah, soto Banjar. Enggak, ya. Istighfar, duduk di atas sajadah, menghadap kiblat, nanti bunyi beduk, tuk 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 tuk, baru menuju ke meja makan. Nah itu pertama, tobat dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Yang kedua, Ramadan, bulan penuh ampunan. Setelah perbanyak istighfar jelang buka dan setiap saat, apalagi? Perbanyak salat sunat taubat. Salat sunat taubat. Bapak-bapak polisi selama melaksanakan tugas banyak godaan, ya. Godaan jabatan, godaan status sosial, godaan duit, godaan perempuan. Banyak. Itu manusia biasa. Memang tempatnya manusia adalah dosa. Karena kalau bukan dosa, maka malaikatlah dia. Nah, gimana cara tobatnya? Salat sunat taubat. Kapan waktunya?
kapan saja, boleh sebelum duhur, boleh setelah duhur, boleh sebelum asar, tapi waktu paling bagus selesai maghrib, nunggu isya, itulah waktu yang paling baik yang selalu dicontohkan Nabi. Boleh sudah Ustaz, boleh sudah isya, boleh sebelum subuh, boleh tengah malam, silahkan, tapi yang Nabi lakukan selesai salat maghrib, nunggu isya, beliau sholat sunat taubat. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat sampai 6. Artinya apa? Boleh 2, boleh 4, lebih bagus 6. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang lain. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa niatnya? Ini yang selalu ditanyakan ibu-ibu. Apa niat Ustaz? Mau ki sholat apa? Tasbih. Itulah niat. Mau ki sholat apa? Tahajud. Itulah niat. Tidak harus diucapkan, tapi kalau diucapkan pun tidak apa-apa. Usolli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu bahasa Indonesia. Ternyata pun bahasa Indonesia susah saya hafal Ustaz. Maka paling gampang, cara praktis, berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang makin dalam hati, Tuhan sampai sunnah taubat kayak ini nah. Allahu Akbar. Sudah nih? Sudah itu baca doa iftitah. Sudah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Sudah itu baca surat pendek. Surat pendek apa? Surat pendek apa saja yang ibu bapak hafal. Sudah itu ruku, sujud, ruku, i'tidal, naik di antara, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, naik ke atas, baca Fatihah, baca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Berdoalah di situ. Sujud terakhir di situ minta taubat. Dengan catatan boleh diucapkan, tapi lebih banyak ulama menganjurkan jangan diucapkan, dalam hati saja. Taubat maki dalam hati saja. Misal Pak, anggaplah ini saya jelaskan dalam hati ya, anggap dalam hati. Karena kalau saya jelaskan dalam hati, tidak mengerti. Jadi anggap saja. Anggap ini yang saya sampaikan dalam hati, ya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Engkau Maha Pengampun. Tadi di kantor saya hilap ya Allah. Di polsek tadi saya hilap ya Allah. Saya pegang tangannya seperti itu tahanan perempuan. Nah pegang kak juga Tuhan. Akhirnya aku pegang-pegang lakanya. Saya menikmati dan dia pun menikmati Allah. Saya hilap ya Allah. Hilap saya ya Allah. Ini godaan setan luar biasa ya Allah. Ampuni saya dan yang lebih penting dari itu. Yang lebih penting dari itu. Ulang-ulang. Yang lebih penting dari itu semua ya Allah. Berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Kesanggupan tidak mengulang. Kenapa? Tanpa hidayah biasanya kita ulang lagi. Taubat hari ini, besok ulang lagi. Taubat hari ini, besok ulang lagi. Inilah taubat ibu hamil. Ibu masih ingat waktu melahirkan. Taubat nak Pak. Tidak mau lagi saya terakhir ini. Sisa saya. Tidak mau lagi terakhir Pak. Sumpah terakhir ini. 5 bulan kemudian. Lagi sudah tobat. Maka Ramadan ini banyak sholat sunat taubat. Selesai sholat maghrib, nunggu isya, mari bertobat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang saya mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Sebelum saya akhiri, ini acaranya Persatuan Nelayan ya. Ya, tapi ada cerita ini nelayan. Mudah-mudahan bukan nelayan di sini. Dia pergi ke tengah laut, kena badai kapalnya. Kena badai, goyang, hampir tenggelam. Lalu dia menghadap ke langit sambil berdoa. Ya Allah, lindungi dan selamatkan saya ya Allah. Apabila engkau selamatkan saya sampai ke daratan, maka insya Allah saya berjanji dan bernasar potong sapi. Laut mulai tenang. Dekat-dekat sedikit dia bilang, Tuhan tidak jadi sapi. Aku melihat semakin dekat ya Allah, saya hanya bisa motong kambing. Makin hilang. Dekat-dekat dia bilang, Tuhan kambing pun tidak jadi. Saya hanya mampu potong ayam. Begitu dekat daratan dia lompat dan sudah bilang, Tuhan saya cuma main-main tadi. Malam hari dia tidur-tidur di rumahnya, ada badai, kencang angin, goyang rumahnya, terbang atapnya, makin kencang angin. Lalu dia buka pintu rumahnya sambil menghadap ke laut. Tuhan, urusan laut jangan bawa-bawa di darat.
ini biasanya janji-janji politik. Ini biasanya janji-janji orang yang mau menang pilkada. Maka jangan percaya orang seperti itu. Dan jangan mau berpecah belah gara-gara mempertahankan orang pembohong seperti itu. Kita datang, insya Allah dapat pahala. Langkah-langkah kaki kanan kita langkah pahala. Langkah-langkah kaki kiri kita adalah hapus dosa kecil. Maka Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah damai, rukun. Silakan pilih pimpinan yang kita anggap percaya. Tapi percayalah dan yakinkan, semua pilihan kita yang hanya 5 menit kita coblos, di akhirat kelak dipertanggungjawabkan. Meskipun kita sudah meninggal, orang yang kita pilih ternyata melawan syariat agama Allah, membuat aturan-aturan yang mempersulit agama Allah, membuat aturan-aturan yang masih beredar minuman-minuman keras. Maka demi Allah, semua yang memilihnya itu akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Maka agama mengajarkan kita ketika memilih, wudhu dulu sebelum berangkat, berpakaianlah yang islami, selama perjalanan jangan terpengaruh money politik. Kalau Bapak mau menyelamatkan negara kita, begitu ada sobat cogok kita, foto, lapor di polisi, insya Allah tangkap, Bapak dapat pahala. Itu namanya jihad politik. Dan begitu masuk bilik, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, pilihkanlah pemimpin di antara kami, wujudkanlah pemimpin di antara kami yang hanya takut kepadamu dan mencintai rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dapat pahala.